Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo soleh-solehah, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ingat, tentunya harus tetap semangat dalam belajar online-nya, meskipun kalian tidak bertemu langsung dengan kami guru-guru di sekolah. Nah, tapi kalian harus tetap semangat, oke? Nah, sekarang di hari ini Bu Iro akan menyampaikan materi tema 1, membangun indahnya kebersamaan, subtema 2, indahnya kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 4-6, SDIT Nurul Sidik. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai ya berdoanya. Ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya Bu Iro akan ajak kalian untuk menyanyikan lagu wajib nasional sebagai bentuk rasa kecintaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, lagu yang akan kita nyanyikan hari ini adalah lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah siswa dapat menemukan dan menuliskan informasi dalam bacaan. Kemudian, siswa dapat mengetahui jenis-jenis keberagaman di Indonesia. Dan yang terakhir, siswa dapat menentukan bentuk kerjasama dan jenis organisasi dalam masyarakat. Langsung saja ya kita memasuki materi hari ini. Yang pertama, kita akan bahas mengenai bagaimana sih cara menemukan informasi penting dalam suatu bacaan. Nah, caranya yang pertama adalah membaca keseluruhan dari suatu bacaan. Jadi, sebelum kalian menemukan informasi penting dalam suatu bacaan, tentunya kalian harus membaca keseluruhan bacaan tersebut terlebih dahulu, bukan? Nah, setelah kalian membacanya, maka kalian harus menemukan gagasan utama atau ide pokok dari suatu bacaan tersebut. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar mengenai gagasan utama atau ide pokok ya. Setelah kalian membaca dan menemukan gagasan utama atau ide pokok dari suatu bacaan, maka langkah selanjutnya adalah kalian harus memberikan tanda pada kalimat yang dianggap penting. Jadi, ketika kalian membaca, kalian sambil memberikan tanda pada bacaan atau kalimat yang dianggap penting oleh kalian ya. Nah, agar apa? Agar kalian bisa menemukan kesimpulan dari suatu bacaan tersebut, sehingga kalian bisa menemukan informasi penting yang ada di dalam suatu bacaan yang kalian baca. Seperti itu. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai jenis-jenis keberagaman di Indonesia. Nah, jenis-jenis keberagaman di Indonesia ini banyak macamnya, seperti keberagaman agama, bahasa, tarian, kemudian suku, alat musik, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita akan lihat atau kita akan tonton video yang berkaitan dengan jenis-jenis keberagaman di Indonesia.
Kakak akan menjelaskan tentang keberagaman budaya bangsaku. Dimulai dari Sumatera Barat. Di sini ada Siti. Siti berasal dari suku Minang. Bahasa daerah yang digunakan oleh suku Minang namanya bahasa Padang dan Melayu. Rumah adatnya namanya rumah gadang. Siti sekarang sedang menari tarian tradisional suku Minang, namanya tari piring. Ketika menari, Siti diiringi oleh permainan alat musik tradisional yang ditiup bernama saluang dan yang dipukul namanya talempong. Siti suka makan rendang dan sate padang. Rendang dan sate padang adalah makanan khas dari suku Minang. Dari Sumatera Barat kita menuju ke Jakarta. Di sini ada Udin yang sedang bermain alat musik tanjidor. Nama sukunya dari Jakarta adalah Betawi. Bahasa suku Betawi adalah bahasa Betawi. Rumah adatnya namanya rumah kebaya. Semut daging dan asinan sayur adalah makanan kegemaran Udin. Itu adalah makanan khas Betawi. Dari Jakarta kita bergerak menuju ke Pulau Bali. Ya, di sini ada Dayu. Dayu berasal dari suku Bali yang bahasa daerahnya adalah bahasa Bali. Tarian tradisional yang ditarikan oleh Dayu namanya tari pendek. Rumah adatnya namanya Gapura Candi Bentar. Makanan tradisional suku Bali adalah ayam betutu. Berikut kita menuju ke Pulau Maluku. Nah, di sini ada Edo. Edo berasal dari Ambon. Berasal dari suku Ambon di Maluku. Sekarang Edo sedang menari tari Katreji. Ini adalah tarian tradisional dari suku Ambon yang diiringi oleh permainan alat musik ukulele. Rumah adat suku Ambon namanya Baileo. Edo suka sekali makan papeda dan ikan kuah kuning. Ini adalah makanan tradisional dari suku Ambon. Dari Maluku kita menuju ke Manado, Sulawesi Utara. Di sini ada Beni yang sedang menari tari maengket yang merupakan tarian khas suku Minahasa yang berasal dari Sulawesi Utara. Kolintang adalah alat musik tradisionalnya. Rumah adat suku Minahasa adalah rumah pewaris. Beni suka sekali makan tinutuan atau bubur Manado yang merupakan makanan khas dari suku Minahasa. Ternyata Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku, bahasa, adat istiadat, makanan tradisional, dan kesenian. Perbedaan yang ada setiap daerah merupakan anugerah dari Tuhan yang harus disyukuri dan dengan menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati, menciptakan kerukunan dan tolong menolong sesama warga Indonesia. Bagaimana setelah menonton videonya? Pastinya kalian semakin cinta dong dengan Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai bentuk-bentuk kegiatan kerjasama di masyarakat. Nah, apa aja sih kegiatan kerjasama di masyarakat? Yang pertama di sini ada contohnya Siskamling. Apa sih Siskamling itu? Siskamling kepanjangan atau kependekan dari Sistem Keamanan Keliling. Jadi yang biasa kita kenal pos ronda gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kerja bakti. Kita sudah biasanya dilaksanakan 2 pekan sekali atau 1 bulan sekali kerja bakti di lingkungan kita sekitar ya, di masyarakat sekitar kita gitu. Nah, apa sih manfaat dari kegiatan kerjasama yang dilakukan di masyarakat? Yang pertama, pekerjaan kita menjadi cepat selesai. Kemudian pekerjaan kita juga menjadi lebih ringan karena dilakukan bersama-sama, jadi lebih ringan. Kemudian yang ketiga, kita dapat mempererat hubungan baik dengan orang lain karena ketika kita melakukan kerja bakti kemudian Siskamling, kita bertemu dengan orang-orang yang atau dengan tetangga-tetangga kita gitu. Jadi kita bisa mempererat
hubungan baik dengan mereka gitu, dengan tetangga kita, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir itu terciptanya lingkungan yang aman dan sehat. Dengan adanya siskamling dan kerja bakti, otomatis kita akan lingkungan kita akan menjadi aman dan sehat gitu. Ketika adanya kerjasama di dalam masyarakat, tentunya ada yang menggerakkan. Siapa sih yang menggerakkan? Nah, yang menggerakkan itu adalah organisasi dalam masyarakat itu sendiri. Misalkan contohnya PPD. PPD itu kepanjangan dari Badan Permusyawarahan Daerah. Adapun fungsi dari BPD adalah untuk mengayomi adat istiadat, kemudian membuat peraturan desa, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Selain itu, BPD juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Pimpinan dan anggota BPD itu tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan. Misalkan gini, Bu Iroh sebagai RT, tapi Bu Iroh mau merangkap jadi RW juga. Nah, itu nggak bisa, jadi harus pilih salah satunya. Kalau mau jadi RT ya RT, kalau jadi RW ya RW, seperti itu. Jadi harus salah satunya saja, oke? Selanjutnya adalah di sini ada Karang Taruna. Apa sih Karang Taruna? Karang Taruna merupakan organisasi para remaja, pemuda, dan pemudi yang ada di desa atau kelurahan. Nah, Karang Taruna ini berfungsi sebagai wadah atau pembina para pemuda dan pemudi di desa atau kelurahan. Nah, jadi fungsi dari Karang Taruna ini adalah untuk apa? Sebagai wadah pembinaan para pemuda-pemudi di desa ataupun kelurahan, seperti itu. Nah, adapun tugas utama dari Karang Taruna ini adalah untuk melakukan sarana kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, seperti misalkan sekarang lagi dekatnya 17 Agustus. Nah, ketika 17 Agustus biasanya kita melaksanakan lomba-lomba kayak lomba-lomba panjat pinang dan sebagainya. Nah, itu tuh yang mengurusi adalah atau yang mengelola itu Karang Taruna. Kemudian nanti sebentar lagi nih ada ada Idul Adha. Idul Adha itu kan biasanya ada kurban-kurban gitu. Nah, biasanya Karang Taruna ini bekerja sama dengan masyarakat sekitar dan remaja masjid yang ada di sekitarnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ada PKK. Nah, PKK ini merupakan organisasi yang beranggotakan ibu-ibu di setiap RT, RW, ataupun sampai tingkat pusat. Nah, ketua PKK itu sesuai dengan lingkup wilayahnya. Misalkan biasanya dipegang atau dijabat oleh istri dari pimpinan suatu wilayah tersebut. Misalkan Ibu Iroh itu istri dari kepala desa di wilayah Ibu Iroh. Nah, biasanya yang menjadi ketua PKK-nya itu ya Ibu Iroh, seperti itu. Nah, itu ya yang materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sebelumnya tugas yang akan Ibu Iroh berikan adalah kalian silakan baca halaman 85, kemudian cari informasi pentingnya, dicatat di buku tulis kalian. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya soleh-solehah. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.